anaknya, bagi orang tua yang bawa anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk bisa lebih merapat ke depan, ikhwan-ikhwan yang duduk untuk bisa lebih merapat ke depan, agar saudara-saudara kita yang hadir belakangan bisa mendapatkan tempat. Ya, mohon pada para ikhwan untuk lebih merapatkan duduknya ke depan. Selanjutnya, kami mintakan kepada ikhwan yang membawa mobil, ketika selesai kajian mohon segera dipindahkan kendaraannya yang berada di pinggir jalan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak memiliki parkiran dan kendaraan itu tentu sedikit menghalangi pengguna jalan lain untuk berjalan. Demikian, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan, karena di antara ciri orang-orang yang selamat dari kerugian adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi di antara ciri-ciri orang beriman adalah saling menasihati. Siap menasihati dan siap juga untuk dinasihati. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang perumpamaan-perumpamaan seorang mukmin. Di antara metode syariat dalam menjelaskan iman dan takwa adalah dengan memberi perumpamaan-perumpamaan. Allah memberikan banyak perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan banyak sekali dalam Al-Quran, demikian juga perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan misalnya wadrib lahum mathalan rajulaini, ya, seperti dalam surat Al-Kahfi, ya. Kemudian juga wadrib lahum ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun dalam surat Yasin, dan banyak sekali, ya. Ya. Daraballahu mathalal ladzina kafaru daraballahu mathalal ladzina amanu dalam surat At-Tahrim, ya. Intinya dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah, Allah beri perumpamaan dengan seperti seekor nyamuk, ya. Dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa ijtama'u lah. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan dengan seekor lalat. Banyak Allah berikan perumpamaan-perumpamaan, ya. Ya. Wadrib lahum mathal hayatid dunya, dan banyak sekali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya di antara metode syariat dalam menjelaskan perkara iman adalah dengan memberi perumpamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia agar mereka berfikir, Banyak sekali, ya, tentang, bahkan buku ditulis tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Demikianlah, ya, kami berikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka berfikir. Dalam ayat yang lain, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia dan tidak ada yang bisa memikirkannya kecuali orang-orang alim. Ini isyarat bahwasanya perumpamaan-perumpamaan tersebut harus direnungkan, difikirkan, dan tidak ada yang bisa mengambil pemahaman yang kuat tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang alim. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebagian kecil dari perumpamaan-perumpamaan yang datang dalam beberapa hadis, ya, berkaitan tentang perumpamaan seorang mukmin. Tentu tidak kita sebutkan seluruhnya karena
perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW tentang orang-orang beriman sangat banyak ya. Seperti mungkin sering hadis kita dengar, misalnya al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti suatu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam sifat saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai seperti perumpamaan satu jasad. Jika salah seorang ada jasad yang sakit, maka jasad anggota yang lain akan merasa sakit dan tidak bisa tidur serta demam. Ini contoh perumpamaan tentang mukmin. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas perumpamaan-perumpamaan yang mungkin jarang disebutkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda tentang perumpamaan seorang mukmin dengan lebah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan sebelumnya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna masalal mu'min laka masali an-nahlah. Sungguh perumpamaan seorang mukmin itu benar-benar seperti perumpamaan seekor lebah ya. Akalat tayyiban, lebah itu makan yang baik-baik saja, wa wada'at tayyiban, dan dia tidak mengeluarkan, memproduksi kecuali yang baik-baik saja, wa waqa'at falam tuksir walam tufsid, dan kalau dia singgah atau dia hinggap, dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna masalal mu'min, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin la kamathali an-nahlah, sungguh-sungguh seperti perumpamaan seekor lebah. Akala tayyiban, dia tidak makan kecuali yang baik-baik, wa wada'a tayyiban, dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik, wa waqa'at, kemudian kalau dia singgah, falam tuksir walam tufsid, dia tidak merusak dan juga tidak mematahkan. Hadis ini Rasulullah SAW buka dengan bersumpah. Rasulullah SAW memberikan 3 penekanan. Pertama, Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah SAW tidak mengatakan sesuatu yang penting kalau Rasulullah SAW bersumpah, kecuali Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Ya, makanya Rasulullah SAW buka dengan sumpah. Tidak semua hadis-hadis Nabi SAW dibuka dengan sumpah. Ketika Nabi SAW membuka satu hadis beliau dengan sumpah, menunjukkan pentingnya pembicaraan tersebut. Terlebih lagi Rasulullah SAW, ini penekanan pertama. Rasulullah SAW memberi penekanan kedua dengan mengatakan, "Inna, sungguhnya, mathalal mu'min, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin." Kemudian Rasulullah SAW memberi penekanan yang ketiga dengan lam taukid, "Laka mathali an-nahlah." Sungguh-sungguh benar-benar seperti perumpamaan lebah. Jadi Rasulullah SAW menekankan bicara ini agar kita dengar, agar kita berusaha memahami maknanya. Makanya Rasulullah SAW bersumpah, Rasulullah mengatakan inna, sungguhnya. Rasulullah SAW menggunakan lam taukid, sungguh-sungguh. Ya. Jadi demi Allah benar-benar sungguh-sungguh perumpamaan seorang mukmin seperti seekor lebah. Ya. Taib, apa perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW? Tentu tidak dari semua sisi lebah. Ya. Rasulullah tidak mengatakan entupnya seperti entup lebah, enggak. Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang perlu direnungkan dari keindahan lebah tersebut. Di antaranya Rasulullah mengatakan inna masalal mu'min kamathalin nahlah akala tayyiban. Perumpamaan seorang mukmin dengan seperti seekor lebah akala tayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik-baik saja. Lebah enggak ada makan yang buruk, dia cuma makan sari bunga. Jadi dia milah-milih, tidak semua dia makan. Tidak semua dia makan. Kemudian karena dia makan yang baik-baik, inputnya baik, maka outputnya hasilnya juga baik. Wada'at tayyiban, maka dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik pula. Dia tidak keluar dari tubuhnya kecuali yang baik. Entah madu, entah royal jelly ya, entah apa lagi, propolis, apa lagi satu? Hah? Polen, bipolin. Ada lagi yang lain?
Ini 4 yang keluar dari lebah ya. Ada madunya, ada royal jelly-nya, ada propolis, ada bipolen. Ini semuanya bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut dalam Al-Qur'an, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah ya, sampai ada surat namanya surat An-Nahlah, dalam surat An-Nahlah surat lebah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, keluar dari perut lebah tersebut minuman yang bervariasi warnanya, fihi shifaa'un linnas, ada kesembuhan bagi manusia. Subhanallah, yang keluar baik. Kenapa? Karena yang dimakan yang baik-baik saja. Kemudian waqa'at falam tuksir walam tufsid. Lebah itu kalau singgah, dia lagi singgah di sebuah tangkai atau dahan, bahkan dahan yang mungkin sudah tua, yang sudah mau rusak, mau patah, tapi kalau dia singgah pelan sehingga tidak mematahkan. Meskipun dia singgah sebentar, dia tidak mematahkan dahan tersebut atau tangkai tersebut sama sekali. Dia beraktivitas sambil mengisap sari bunga, kemudian dia mungkin sebentar berhenti di tangkai tersebut, namun tidak merusak, tidak mematahkan, apalagi merusak. Inilah ciri-ciri lebah. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah ya, yaitu seorang mukmin secara zahirnya, kita mengambil perumpamaan secara zahir dan kita mengambil perumpamaan secara maknawi, baik secara hissi maupun maknawi, secara konkret maupun secara abstrak. Secara konkret, secara hissi, bahwasanya lebah makan yang baik-baik saja. Nah, seorang mukmin demikian, dia tidak asal makan sembarangan ya. Makan dari yang halal, ya. Makan dari yang halal ya. Tidak dia milih ya. Dia makan dari yang halal. Kalau dia makan yang halal, maka outputnya biasanya juga baik, amal saleh. Makanya ada keterkaitan antara makanan halal dengan amal saleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, kulu min thayyibat kulu min at-thayyibat wa amalu salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Al-Hikam menyebutkan bagaimana keterkaitan antara makan yang baik dengan apa? Dengan amal saleh. Kalau kita milih-milih makanan, tidak asal makan, kita meninggalkan yang haram, kita meninggalkan yang syubhat, maka akan berpengaruh pada amal saleh yang kita lakukan. Kita akan semangat, kita akan insyaallah jauh daripada riya ya, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, karena makanan yang baik punya pengaruh terhadap amalan kita ya. Jadi jangan makan sembarang ya. Zaman sekarang orang bilang, Ustaz, yang haram saja susah, apalagi yang halal ya. Saking musim susah cari makan, susah cari uang, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini hanyalah bisikan syaitan. Yang halal masih banyak, yang halal masih banyak. Lihat bagaimana ayahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, ketika disebutkan biografinya, ayahnya Imam Al-Bukhari ketika akan meninggal, dia mengatakan, aku tidak mengetahui aku makan dari satu keping dirham syubhat. Tidak ada satu keping dirham syubhat, tidak ada sama sekali. Semua yang dia makan, dia yakin adalah halal. Yang dia makan untuk dirinya, untuk keluarganya, dia yakin 100% apa? Halal. Yang syubhat aja enggak ada. Maka di antara produknya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, kalau kita makan sembarangan, produknya kura-kura ninja kadang-kadang. Makan sini, terbang sana, tebas sana, makan sini, nipu teman, bohongin teman, semua kita lakukan, waliyadzubillah. Ya hasilnya ya begitu-begitu. Nanti anaknya nakal, kamu nakal, bapak sudah setengah mati kerja, makan syubhat, kamu begini hasilnya. Jadi berusaha untuk makan yang halal. Ya, barang siapa yang berusaha makan yang cari yang halal, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ini makna secara zahir, makna secara maknawi atau abstrak, yaitu kita dalam kehidupan ini milah-milih. Sebagaimana kita tidak makan kecuali makan yang baik, demikian juga janganlah kita melihat kecuali melihat yang baik. Janganlah kita mendengar kecuali mendengar yang baik. Janganlah kita berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Seperti lebah ya. Yang mau kita lihat di alam semesta ini sangat banyak ya. Apalagi di alam YouTube ya, banyak sekali yang bisa dilihat ya.
alam Facebook, alam medsos, banyak sekali yang bisa kita lihat. Kalau kita tidak milah-milih, kita akan melihat hal-hal yang buruk yang akan merusak iman kita. Ya, banyak sekali, terutama anak-anak muda, ya, jomblo-jomblo, ya. Banyak hal yang menggoda iman. Ya. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah pun bisa sangat mudah untuk tergoda, ya. Baik kita lihat di media, di alam nyata ataupun dunia maya. Seorang menjaga pandangannya, tidak melihat kecuali yang baik-baik saja. Kalau dia melihat yang haram, dia ucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya. Cuma kenyataannya saking terbiasanya kita melihat yang haram, tidak pernah kita milah-milih, akhirnya kita pun merasa itu hal yang biasa dan kita pun tidak pernah beristighfar, ya. Kemudian lihat medsos, lihat berita wanita pembawa acaranya terbuka auratnya, terlihat rambutnya, terlihat lekuk tubuhnya, terlihat sebagian keindahan tubuhnya, kita pun tidak berkata astagfirullah, ya. Lagi nonton YouTube, kemudian tiba-tiba ada iklan, ada cewek cantik, ya, kita pun tidak mengatakan apa? Astagfirullah. Nah, itu menunjukkan kita sudah tidak pilih-pilih lagi. Kita asal ngelihat, ya. Terus kapan mau istighfar? Mau telanjang bulat baru istighfar? Itu mukadimah, nanti orang terbiasa. Terbuka aurat ini dianggap biasa, dianggap sih. Menunjukkan kita tidak milah-milih dalam melihat. Akhirnya nanti berpengaruh pada kelezatan kehidupan rumah tangga kita. Seorang yang tidak menundukkan pandangannya, tidak milah-milih, akhirnya apa produknya? Dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Lihat istrinya tidak cantik lagi, padahal istrinya cantik. Tapi setan menghiasi. Kata orang, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau, ya. Ya, padahal rumputnya sudah hijau, tapi kalau lihat rumput tetangga lebih hijau. Istrinya sudah cantik, tapi karena dia seling memandang sana sini, tidak menundukkan pandangan, artinya istrinya tidak kelihatan cantik, akhirnya hambar, tidak ada rasa tertarik kepada istrinya. Itu istrinya cantik, apalagi kalau istrinya jelek, lebih parah lagi. Maksudnya kurang cantik, bukan jelek. Kalau istrinya kurang cantik, lebih parah lagi. Maka seorang memilah-milih dalam pandangannya agar dia mendapatkan produk kebahagiaan. Kalau tidak, dia tidak bahagia, sulit bahagia. Sementara dia mengumbar pandangannya, melihat sana, melihat sini, tanpa milah-milih, produknya adalah kesengsaraan, ya. Semakin dia tidak milah-milih, semakin dicabut rasa kebahagiaan dari hatinya, ya. Demikian juga mendengar, banyak yang bisa kita dengar sama zaman sekarang ini. Berita ini, berita anu, berita politik, berita ghibah, berita namimah, berita macam-macam, ya. Bagi tidak milah-milih juga demikian. Ya, produknya adalah kesengsaraan, produknya hatinya kotor, ya. Mengetahui keburukan-keburukan orang, waktunya terbuang-buang. Demikian juga dalam berbicara, dalam berkata-kata, kata Allah, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, ya. Maka dalam berbicara, dalam komentar, kita jadi seperti lebah. Seperti apa? Lebah. Sebelum berbicara mikir, ini pantas enggak untuk saya ucapkan? Ini pantaskah untuk saya tulis? Ya. Ini memberi mudarat atau maslahat? Ini menyakiti hati teman saya atau tidak? Ini harus kita renungkan sebelum kita berbicara. Jangan asal ceplas-ceplos semua yang ada di hati kita keluarkan, enggak. Itu bukan sifat lebah. Dia milah-milih, ya. Dia milah-milih. Nah, antum juga ketika berbicara, ya, milah-milih. Ketika mau status, update status juga milah-milih. Jangan semua yang lewat distatuskan, ya. Ya. Jangan semua yang lewat distatuskan, dijadikan komentar. Pilih-pilih agar produk dari sikap selektif kita itu bermanfaat. Inilah kira-kira makna dari akala tayyiban wa wada' tayyiban. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, maka dia tidak memproduksi kecuali yang baik pula. Saya ingin tanya, ada yang sini pakar lebah? Ada? Lebah itu buang hajat atau tidak? Tidak tahu. Sama, saya juga tidak tahu, ya. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, wa waqa'at falam tufsid walam tuksir. Lebah itu kalau singgah, dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan. Demikian juga seorang mukmin dalam menjalankan aktivitasnya, jangan sampai dia merusak apalagi mematahkan. Dia menjalankan segala aktivitas dengan tenang.
Kehidupan kita ini ada, kita perlu usaha, perlu bekerja. Lebah bekerja. Dia terbang ke sana kemari, dia ambil sari bunga, namun dia tidak mematahkan apa? Tidak mematahkan dahan tersebut. Kalau dia singgah tidak mematahkan. Nah, dimanapun kita singgah, dimanapun kita mampir, jangan bikin masalah ya. Jangan bikin masalah ya. Seorang bersikap dengan tenang, jangan merepotkan orang, jangan mematahkan hati orang ya. Lihat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar au yahrumu ala nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang neraka haram untuk menyentuhnya dan dia juga haram untuk masuk neraka. Kullu layyinin hayyinin qaribin sahal atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut adalah setiap orang yang lembut, hayyin yaitu gampang ya. Kemudian qarib dekat, sahal mudah. Itu orang, maksudnya orang ini dekat dengan orang lain mudah. Kata kullu hayyinin layyin qaribin sahal. Ini semua kalau bahasa Arabnya hayyin ya mudah, gampang, layyin lembut, qarib dekat, sahal gampang, mudah. Orang ini tidak merusak di mana-mana, gampangan, tidak mematahkan, tidak merusak ya. Kita ini dalam kehidupan kita banyak beraktivitas. Kita beraktivitas dalam rumah tangga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Jangan rusak mereka, jangan patahkan mereka. Berucap yang baik, mensikapi yang baik, jawab WA yang baik ya. Jangan asal menyerang ya. Tenang aja, santai ya. Hidup seperti itu. Mereka ingin kita dekat dengan mereka. Anak-anak merasa tenang kalau kita ada di mereka ya, tidak menyakiti hati mereka, tidak menghantam mereka, tidak menghancurkan mereka. Dimanapun kita, di kantor juga demikian. Bukan menyulitkan. Jangan jadi bapak-bapak yang menyulitkan, jadi suami-suami yang menyulitkan, jadi tamu-tamu yang menyulitkan, jadi teman-teman yang memberatkan. Jadi teman memberatkan, sehingga temannya tidak betah berteman dengan dia. Kamu kan teman, memang teman sejati kalau ditekan terus, merepotkan. Kamu kan teman, udah kita nggak usah berteman aja, teman banyak nuntut ya. Jadi merepotkan orang. Jadi tamu juga begitu, merepotkan tuan rumah. Datang, mana makan malamnya? Sudah jam berapa ini? Mana belum tiba? Cuma ini saja, undang saya jauh-jauh cuma makan ini. Jadi merepotkan. Itu namanya merusak dan mematahkan hati tuan rumah. Ya, merusak ekonominya. Jadi di mana-mana santai menjalin dengan apa? Tenang. Dalam masalah kita dalam grup, gitu. Ada masalah keluar baik-baik. Kalau masalah tidak usah kalian memang grup brengsek, tidak usah begitu. Ya, tidak usah begitu. Jadi orang kullu hayyin layyin qaribin sahal. Orang yang lembut, gampangan, dekat, sehingga orang tentram. Kalau antum enggak ada, dicari-cari, mana si fulan? Kurang ramai kalau enggak ada dia, Masya Allah. Ini orang yang Insya Allah diharapkan masuk apa? Neraka. Dan haram untuk masuk neraka. Tapi kalau antum tidak ada, alhamdulillah dia tidak datang. Alhamdulillah. Waduh, kalau dia datang repot. Kalau dia datang semua deg-degan, waduh, datang. Ini aduh repot seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah man tarakahun nas atau man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah yang ditinggalkan masyarakat gara-gara lisannya yang buruk. Jadi jadilah seperti lebah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Inna matsalal mu'min," sungguhnya perumpamaan mukmin yang sejati seperti apa? Seperti lebah. Baik. Kita sama-sama belajar menjadi lebah ya. Jadi pilih yang baik-baik ya. Lihat yang baik-baik, selektif dalam apa yang lihat, apa yang kita dengar. Kalau ada yang buruk kita jauhi ya. Kalau yang haram kita tinggalkan ya. Jangan seperti lalat. Ya, mencari yang buruk-buruk, yang borok-borok, yang busuk-busuk. Kata seorang penyair, "Inna syarrul wara bi uyubin nasi mustaghilu mislu dzubabin yura'i mautinal ilali." Seburuk-buruk orang adalah yang sibuk dengan aib-aib orang lain, seperti lalat yang hanya singgah di tempat-tempat yang buruk ya, tempat-tempat kotor ya. Jadilah antum seperti lebah ya. Tapi ini perumpamaan pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kita lanjutkan perumpamaan yang kedua, perumpamaan yang ma'ruf yang sering disampaikan kita dengar ceramah tentang hal ini, yaitu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, perumpamaan seorang mukmin dengan korma, dengan pohon korma. Rasulullah SAW pernah suatu hari bersama para sahabat, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dan diantaranya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil ketika itu, masih sangat junior. Tiba-tiba Rasulullah SAW utiya bi jumar. Rasulullah SAW didatangkan jumar. Jumar adalah jantung korma ya. Kalau korma ada batang kormanya, paling atas, paling ujungnya. Kalau dibolongin, batangnya itu enak, putih dan manis. Disebut dengan jumar. Kalau sudah dibolongin berarti korma itu mati. Berarti korma itu mati. Biasanya makanya tidak diambil jumar kecuali korma yang sudah dimatikan, ditebang untuk dimanfaatkan, di ujung atasnya dibolongin, diambil jumar. Ya. Saya baru sekali makan jumar ketika kebetulan berkunjung di rumah Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Beliau bawa jumar dari kebun kormanya, kemudian beliau potong-potong, kita makan ketika itu. Ya putih, agak manis-manis ya, enak ya. Rasulullah SAW sedang makan jumar, kemudian Rasulullah SAW kasih teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajari la syajaratan, inna minasyajari syajaratan lama barakatuha ka barakatil muslim. Hadithuni ma hiya. Sungguhnya pohon-pohon banyak, di antara pohon-pohon tersebut ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan sifatnya, la tahutu waraquha. Sifat pohon tersebut, daun-daunnya tidak pernah berguguran. Para sahabat ketika dikasih teka-teki, fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Rasulullah SAW beri teka-teki, ini metode pengajaran Nabi. Pertanyaan jawab tapi agar mereka perhatian dan ada manfaatnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Maka orang-orang berpikir pohon yang dimaksud adalah pohon-pohon yang aneh-aneh yang ada di lembah-lembah. Pohon ini ya Rasulullah, pohon ini Rasulullah. Salah semua jawabannya. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku pohon tersebut adalah pohon korma. Padahal indikasi yang menunjukkan pohon korma sangat banyak. Di antaranya Nabi sedang makan jantung apa? Korma. Jadi jawaban terkadang depan mata, nyari kanan kiri. Cari ke sana kemari, ketemunya ternyata di sini. Jadi intinya Rasulullah SAW sedang makan jantung korma. Kata sahabat yang lain, benda pohon ini ya. Ternyata salah semua. Kata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu pohon korma. Tetapi faraitu Abu Bakar wa Umar wa huma lam yatakallama. Di situ ada Abu Bakar dan Umar, aku lihat mereka hadir dan mereka tidak jawab, mereka diam aja. Fa idza ana asgharul qaum. Ternyata saya yang paling junior di situ. Ini adab. Ya. Adab. Ibnu Umar tahu jawabannya, cuma dia enggak enak. Jadi seorang punya sifat enggak enak ya, jangan punya sifat malu lah ya. Kemudian ada yang lebih tua ya kita biarin dia bicara ya. Kita diam dulu ya gitu. Nanti kalau dipersilahkan berbicara. Ini belum dipersilahkan sudah bicara. Orang lagi bicara kita potong pembicaraannya. Orang kadang ingin nunjukkan saya tahu ya. Ingin nunjukkan saya tahu ya. Ya. Oleh karenanya ketika Ibnu Umar melihat ada orang-orang tua yang hadir tidak menjawab, maka beliau pun tidak jawab. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya innaha nakhlah, ketahuilah dia adalah pohon korma. Berarti di sini Nabi SAW menyamakan pohon nakhlah yaitu korma dengan seorang mukmin. Apa keberkahan pohon korma? Pohon korma keberkahannya adalah bermanfaat dari atas sampai ujung dahan sampai ujung akar, semuanya bermanfaat. Tidak ada satu bagian pun dari pohon korma yang dibuang, terutama di zaman Nabi SAW. Di Hijaz, di Mekah dan Madinah, pohon korma sangat bermanfaat. Digunakan untuk bikin rumah, untuk bikin tiang, kemudian untuk bikin tikar, untuk bikin bantal, ya, macam-macam. Ya, mereka gunakan untuk bikin tali. Belum lagi buahnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW dulu juga pernah kalau berkhutbah bersandar kepada pohon batang korma. Intinya dia adalah pohon yang sangat bermanfaat ketika itu. Ya. Dan pohon tahan banting, musim ini musim tetap kuat ya.
Makanya Allah sebutkan tentang pohon korma dalam Al-Quran, Allah mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Bahwasanya pohon korma itu mengeluarkan hasilnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Di antara keistimewaan korma, buahnya bisa jadi makanan pokok. Buahnya itu bisa jadi buat obat, bisa jadi buah-buahan, bisa jadi makanan pokok. Buah korma kalau hijau bisa bermanfaat untuk obat, seperti katanya untuk obat untuk kesuburan. Demikian juga ketika dia sudah merah enak dimakan, balah dimakan enak. Kalau sudah jadi rutop warna coklat lebih enak lagi. Seperti kita makan buah. Kalau jadi hitam adalah makanan pokok, sudah jadi hitam bisa disimpan. Zaman dulu belum ada kulkas, bisa disimpan kalau sudah jadi apa? Hitam. Sehingga apalagi kalau zaman sekarang untuk pakai freezer selesai semuanya. Sehingga sambil menunggu panen berikutnya, pohon korma masih jadi bekal di rumah makan ya. Dulu korma adalah makanan yang orang yang di rumahnya ada korma tidak akan kelaparan ya. Jadi buah-buahnya bermanfaat setiap saat. Ada yang mengatakan, Ustaz, pohon kelapa sama seperti pohon korma. Kita mungkin dari sebagian sisi mirip, bermanfaat dari segala sisi, tapi buah-buahnya tidak bisa dijadikan apa? Seperti pohon buah korma ya. Itulah keberkahan seorang mukmin ya. Dimanapun dia berada, dia berkah. Berkah untuk dirinya dan berkah untuk orang lain. Dia tidak membuang waktunya. Setiap detik yang dia lewati bermanfaat. Entah dia berzikir untuk dirinya, entah dia merenungkan dosa-dosanya, entah dia membaca Al-Quran, entah dia beristighfar, ya, entah dia ikut pengajian, entah dia baca buku bermanfaat, entah dia istirahat karena menyiapkan diri untuk bisa beribadah, entah dia mencari nafkah untuk menjalankan kewajiban memberi nafkah anak istri. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Itulah keberkahan pohon korma. Seorang mukmin hendaknya menjadi seorang mukmin yang berkah. Dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya. Seperti contohnya ayat yang kita baca tadi dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa mengatakan, ketika dia berbicara masih kecil, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Disebutkan di antara tafsir ayat ini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dimanapun dia berada, dia beri ujangan, dia nasihat orang, dia beri, makanya diberi gelar dengan guru. Dia seorang guru. Dimanapun dia memberikan apa? Ujangan, nasihat, sehingga dia memberi keberkahan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Maka kita memberi keberkahan pada diri kita, demikian keberkahan kepada orang sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang hendaknya menjadikan dirinya berkah. Dimanapun dia berada, dia mendatangkan kemanfaatan. Dia di rumahnya, dalam kesendirian dia bermanfaat untuk dirinya. Dalam kesendirian, bukan bikin masalah dengan dirinya, bukan bikin maksiat dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendiriannya dia bermanfaat bagi dirinya. Bahkan dalam kesendiriannya bisa beri manfaat pada orang lain, seperti menulis buku, seperti menulis status yang baik, nasihat. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, baik dalam grup WhatsApp, di rumahnya, di kantornya, di masjid, panitia, hendaknya dia berkah. Anak-anak merasakan keberkahannya. Anak merasakan apa? Keberkahannya. Dia sebagai ayah, anak merindukannya, ngobrol dengan dia, ada waktu buat anak-anak. Dia sebagai suami, istrinya merasakan keberkahannya, ya. Dirindukan oleh istrinya, kapan pulang abang, kapan pulang abi, kapan pulang, ya. Bukan abi nggak usah pulang. Kalau abi udah pergi, alhamdulillah, suamiku udah pergi, alhamdulillah. Kan, tapi siapapun di dekat kita merasakan keberkahan kita. Teman-teman nyaman, tadi saya sebutkan nyaman, ya. Kapan kita datang di suatu tempat, kita memberikan faedah, ya. Dalam grup memberikan faedah. Ya, ini butuh apa namanya? Butuh ikhlas kepada Allah dan juga butuh pengalaman, ya. Jadi itulah seorang seperti korma. Bukan di mana-mana dia merusak, mengganggu, lisannya mengganggu, tangannya mengganggu, pandangannya mengganggu, komentarnya mengganggu, celotehannya mengganggu. Anak-anak tidak betah, istrinya tidak betah, teman-teman tidak betah, ya. Ini berarti dia tidak berkah. Dia tidak berkah, ya. Nah, masing-masing kita coba introspeksi diri, apa keberkahan yang sudah kita berikan
buat diri kita, buat anak kita, buat istri kita, buat teman-teman kita. Ya, jangan kita hanya mikir cari manfaat dari orang lain. Kita pikir bagaimana kita beri manfaat kepada orang sekitar kita. Pola pikirnya dibalik ya. Kita kerja iya, tapi jangan berpikir bagaimana selalu berteman untuk ngambil manfaat dari teman. Sekali-sekali kita berteman untuk beri manfaat kepada teman. Karena itulah modal kita di akhirat kelak. Itulah keberkahan. Orang merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ini sangat penting dalam apa? Dalam perilaku keseharian. Ya kita bisa cek aja. Kalau kita nggak datang, ada nggak yang tanya sama kita? Kamu kemana? Berapa hari nggak kelihatan? Kalau nggak ada yang tanya, itu pertanda. Udah seminggu nggak muncul di masjid, nggak ada yang tanya. Pertanda ada sesuatu. Ya. Berarti mereka merasa berkah kalau kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, mereka merasa berkah. Kalau kita nggak ada, bikin masalah. Ya, cek aja, cek ya. Bagaimana anak-anak bilang, Abi nggak pernah telepon. Nah ini bagus. Berarti anak-anak merasakan apa? Kebenaran kita. Istri juga gitu. Ngambek kalau kita nggak pernah telepon ya. Ngambek kalau bukan ngambek kalau nggak dikirim duit aja. Kalau nggak dikirim duit semua ngambek ya. Coba ngambek maksudnya kita udah kirim duit nggak telepon dia ngambek. Berarti dia butuh kehadiran kita. Dia butuh apa? Ya, dia merasa ada keberkahan yang rasakan kalau dekat dengan kita. Ya. Kalau dia bilang sudah nggak usah pulang aja itu tanda dia merasa berkah kalau kita nggak ada ya. Jadi ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya selalu ingat punya kawan di Jogja. Sudah lama bertahun saya tidak melihat dia ya. Bukan kawan dekat tapi kalau ketemu Masya Allah, semua orang ketemu senang dengan dia. Melihat dia saja kita bahagia. Ya. Orangnya murah senyum. Tidak ada kesombongan sedikit pun terpancar dari matanya, enggak ada. Orang seperti ini biasanya disukai oleh banyak orang. Kapan kita enggak suka sama orang? Ketika kita lihat ada pancaran keangkuhan dari matanya, dari lisannya, dan itu kelihatan. Meskipun waliyadzubillah, meskipun kita sombong pun kita enggak suka orang sombong. Kita sombong, ini ada sombong saingan saya. Kita pun sombong, enggak suka orang sombong ya. Tapi kalau ada orang itu enggak ada sedikit pun dia ngomong menyombongkan, enggak pernah menyombongkan ilmunya, enggak pernah menyombongkan hartanya, tidak pernah menyombongkan nasabnya. Kelihatan orang sombong itu bagaimana kelihatan. Orang tidak sombong pun kelihatan. Nah, kalau orang dan itu ketika dia membuang seluruh egonya, orang senang sama dia. Orang merasa tentram melihat apa? Lihat dia. Melihat dia seperti ingat apa? Akhirat. Karena orang macam-macam ya. Ada yang kalau dilihat ingat akhirat, ada yang lihat ingat makanan, ada yang Tapi intinya, jadilah Anda berkah di mana Anda berada, memberi manfaatnya karena keberkahan secara bahasa punya khair al-katsir, ats-tsabit. Namanya keberkahan itu kebaikan yang banyak dan menetap. Sehingga dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan. Kalau kita ciri-cirinya gitu, kalau dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan, kalau kita keluar disayangkan, dicari-cari, itu tanda kita adalah orang yang berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di rumah mertua, di rumah sepupu, di mana-mana keberadaan kita menyenangkan mereka. Ini kita berusaha. Taib. Sampai jam berapa kita? Jam berapa? Jam berapa? Itu namanya singgah dan merusak. Ceramah sampai jam 12. Saya merusak diri saya dan saya merusak antum semuanya. Bercanda dia, bercanda aja. Rasa semangat ya. Enggak, saya tanya benar sampai jam berapa kita? Jam 6. Biasanya berapa? 2 jam mematahkan kayaknya. Kita jangan sudah 1 jam ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi di antara perumpamaan mukmin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, inna mathal mu'min kal khamah min az-zara' tufayyuha ar-rih taratan wa ta'diluha taratan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang mukmin seperti al-khamah, al-khamah min az-zara', yaitu tumbuhan yang baru muncul yang lembut sehingga dia digoncangkan oleh angin ke kanan, ke kiri. Nanti kalau sudah selesai dia lurus kembali. Wa mathal munafik dalam riwayat kafir, dalam riwayat fajir,
kal arzah, seperti tumbuhan yang kokoh, yang kuat, ya. Di tempat angin dia tidak bergerak, ya. La tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidah. Dia senantiasa tegak dan dia tidak sekali digoyangkan dia patah. Terakhir, sekali digoyangkan dia patah kemudian tumbang. Ini perumpamaan dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa penafsiran dari ulama, di antaranya penafsiran bahwasanya seperti bahwasanya seorang mukmin itu selalu diterpa dengan ujian. Diterpa dengan ujian. Angin meniupnya ke kiri, angin ke kanan. Seperti tadi, seperti dahan yang tumbuhan yang baru tumbuh, yang lemah, masih lembek, masih kalau ditiup angin dia goyang ke kiri, nanti tiup angin ke kanan dia ke kanan, tiup angin ke depan dia ke depan. Dia bisa ngikutin, dia apa? Dihantam kanan kiri, tapi dia tetap nanti dia kembali lagi. Dia kembali lagi. Setelah angin berhenti dia kembali lurus kembali. Ya. Ini beda dengan orang kafir. Orang kafir kita lihat kenyataannya, banyak orang kafir kayaknya enggak ada musibah apa-apa. Di Indonesia musibah melulu ya. Ya, di antaranya menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau sudah selesai musibah dia apa? Tegar. Benar kita lihat musibah, kita pusing, kita stres, kita kembalikan kepada Allah, khawatir, sedih, bercampur. Ya. Tapi terakhirnya kita lurus kembali. Itu kalau kita beriman. Lihat sementara orang kafir kayaknya santai terus, kayak melulu, terus tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati seperti pohon yang tidak kena angin, dia tidak terpengaruh. Hatta yakuna inji'afuha marratan wahid. Kemudian dia tercungkil sekali aja langsung tumbang. Dan itu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdi khairan ajjala lahu 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau dia menghendaki, Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, jika Allah menghendaki keburukan seorang hamba, maka Allah tunda hukumannya hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat kelak. Ya, dibiarin, tidak dikasih musibah. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan dia adalah surga bagi orang kafir. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin akan selalu diterpa dengan musibah, diterpa dengan ujian. Orang kafir nyaman ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah biarkan orang yang zalim dibiarkan terus. Allah biarkan diulur, istidraj. Tapi kalau Allah sudah menghukumnya la yuflithu, maka tidak akan lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan heran jika seorang mukmin ditimpa dengan musibah, digoyang ke kanan, goyang ke kiri. Dan ini sebenarnya hadis tasliyah, hiburan bagi kita. Karena tidak ada di antara kita yang tidak dikasih ujian. Ya. Antum melihat mungkin seorang saudara antum tertawa, dia lagi ketawa, senyum. Bisa jadi dia tertawa dalam ujian yang sedang dia hadapi. Ya. Sampai ada seorang ditanya, "Kamu kok ketawa terus? Kamu enggak pernah diuji?" Saya diuji. Tapi tangisanku hanya di hadapan Allah. Tawaku untuk kalian ya. Ada orang seperti itu, dia tegar padahal dia sedang diuji. Ada orang memang sedang lagi senang-senang tidak diuji ya. Lagi senang-senang ya. Lagi naik gaji, lagi baru naik pangkat, lagi baru kawin lagi. Begini ketawa-ketawa. Kamu enggak tahu ujian yang telah dia lewati dan ujian yang akan dihadapi. Jadi terkadang kita lihat seorang senyum-senyum, mungkin dia sedang diuji, atau dia baru lewat dari satu ujian untuk menuju pada ujian berikutnya. Seorang mukmin tadi, angin selalu menerpanya ke kanan, ke kiri, lurus kembali. Itulah orang kafir tenang-tenang aja, tahu-tahu masuk neraka jahanam. Tahu masuk neraka jahanam. Ya. Ini antara tafsiran disebut oleh para ulama seperti itu. Tafsiran yang kedua, sebenarnya mengatakan seorang di perumpamaan seperti kalkhamah, seperti tumbuhan yang ke kanan, kemudian ke kiri. Artinya apa? Dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Kalau Allah menghantam dia ke kiri, angin menghantam dia ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau angin menghantam dia ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau angin dia lurus, dia lurus. Dia ridha dengan keputusan Allah. Hatinya ridha. Kita hidup di dunia adalah medan ujian. Ya. Ini nama kota Medan. Ingat Medan apa? Ujian. Ya.
Hidup di Medan tidak mau diuji, ya. Ini harus diuji. Dimanapun kita hidup akan diuji. Medan ujian. Nah, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita ridha dengan keputusan Allah, ya, itulah kita beriman. Kita yakin di balik semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Ya, yakin, bukan yakin karena yang memberi keputusan adalah zat yang sangat sayang kepada kita lebih daripada ibu kita terhadap kita. Cuma syaratnya harus kita ikut prosedur. Kita harus beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Yang tidak bertakwa, yang tidak ridha dengan keputusan Allah, maka dia akan celaka. Makanya Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang ihsan. Itu Nabi Yusuf, kesimpulan kehidupan dia. Diuji dari sejak awal, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuka bajunya sebelum dimasukkan dalam sumur supaya bajunya dicampur dengan darah, ya. Dibuang, masukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, jadi pekerja, kemudian dituduh mau berzina, dipenjara, dengan berbagai, dipisahkan dari ayahnya sangat yang dia cintai, ya, puluhan tahun, ya. Namun setiap dia menghadapi ujian, dia berbuat ihsan. Ihsan apa? Dia yakin Allah sedang melihatnya. Dia yakin Allah sedang menilainya. Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian yang dia hadapi. Intinya kemudian dia menjadi seorang yang hebat, seorang dihormati, memberi manfaat kepada keluarganya, dibawa dari Palestina menuju ke Mesir, diberi penghargaan oleh raja ketika itu dan yang lainnya. Dia mengatakan kesimpulan kehidupannya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa, bersabar, syaratnya dua, bertakwa dan bersabar. Sebagian orang bertakwa ya ke masjid tapi tidak bersabar, pulang ngomel-ngomel melulu, ya. Sebagian orang bersabar tapi tidak bertakwa, tidak salat malam, tidak berdoa kepada Allah. Tidak, harus digabungkan dua-duanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Kemudian ketika menghadapi harus ihsan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam musibah pun yang Anda hadapi, Anda yakin Allah sedang melihat saya. Ini ujian dari Allah. Allah tahu kadar yang pas buat saya. Allah tidak akan berikan kadar di luar kemampuan kita. Allah kadar, Allah tahu apa yang saya. Tinggal kita ikut prosedur. SOP-nya gimana? Berdoa kepada Allah, serahkan seluruh urusan kepada Allah. Jangan bersandar dengan kemampuan kita sedikit pun. Jangan mentang-mentang saya orang kaya, jangan mentang-mentang saya doktor, jangan mentang-mentang karena ini, karena anu, enggak. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi seorang mukmin terpa dengan angin, ke kanan dia ke kanan, ke kiri kiri, tapi kemudian dia tenang. Adapun orang mukmin, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang fajir, dia tidak mau bergeming. Apa yang Allah berikan ujian, dia protes. Dia protes. Enggak mau, enggak setuju. Apa yang Allah kasih enggak setuju, apa yang dia tidak setuju. Itu bukan sifat seorang mukmin. Baik, sudah 3. Masih ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Biar enggak patah dan tidak rusak. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah bisa sampaikan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.